Ciri khas saya ini kan berbahan dasar ikan. Jadi saya mau pendatang kemari ke Sibolga itu mencari oleh-oleh khas Sibolga yang berbentuk berbahan dasar ikan. Jadi mereka itu sangat senang kalau berkunjung ke Sibolga, itu yang dicari itu pasti brownies ikan dan stik ikan. Saya belajar sendiri ya. Saya otodidak sendiri, saya mencari tahu sendiri bagaimana sih kita kalau mengelola ikan itu supaya nggak amis. Dari berbahan dasar ikan itu tidak amis kalau kita gunakan sebagai seperti brownies. Seperti brownies itu kita kenapa kita gunakan ikan tuna itu bagus kan gitu kan. Itu tidak terlalu amis. Saya pernah mencoba seperti kayak ikan tongkol, saya pernah mencoba untuk brownies saya, tapi itu nggak bagus. Saya selalu sering gagal gitu kan, saya coba lagi, gagal lagi, tapi saya nggak menyerah gitu. Sampai akhirnya saya menemukan yang cocok untuk brownies itu ya ikan tuna itu tadi. Arti usaha ini bagi saya yaitu saya sangat senang. Saya bisa menciptakan lapangan kerja bagi orang yang butuh pekerjaan. Karena saya lagi membuat rumah produksi, itu saya akan merekrut orang kerja. Jadi saya sangat senang bisa membantu teman-teman yang nggak ada kerjaan bisa melamar kerja ke tempat saya. Awal mula di sini ya ikut sama suami kerja bangunan, mocok-mocok, ya ikutlah sama suami di sini. Sebelum itu saya pernah kerja jadi agen, kemudian saya berpikir untuk menambah perekonomian keluarga saya jualan cateringan. Saya ditawari teman, mau nggak kamu cateringan, katanya kan. Tapi saya nggak punya modal, saya bilang gitu kan. Kita bayar DP duluan katanya. Kemudian saya oke, saya bilang gitu. Saya mau dengan mereka membayar uang muka duluan, barulah saya cateringan kan. Saya masak sendirian, saya antar sendirian juga gitu kan. Walaupun dengan sepeda motor. Pokoknya fix saya itu setengah 12 harus sudah siap masak, jam 12 harus sudah selesai diantar. Lambat laun saya itu capek gitu kan. Kemudian saya jatuh sakit, jadi suami marah. Nggak boleh saya cateringan lagi. Kemudian hamillah anak saya yang ketiga, lahiran. Kemudian anak saya ini nggak suka pula makan ikan. Setiap saya kasih makan ikan, nggak mau dia. Sedikit aja, enak ini. Jadi saya berpikir, kenapa ya anak saya kok nggak mau makan ikan? Kenapa kalau saya suruh pakai ikan goreng dia nggak mau gitu kan?
Saya lalu berpikir lagi, gimana anak saya supaya dapat asupan gizi dari ikan gitu kan. Saya coba membuat suatu makanan ringan, seperti stik ikan. Anak saya mau menyemilin, makan, itu kan lahap. Kemudian saya berpikir, gimana ya supaya stik ikan ini bisa laku di pasaran. Saya nggak punya modal, tapi sisa uang belanja itu saya kumpulkan, menjadilah terkumpullah 300.000, itulah awal dari saya membuat usaha ini. Saya buatlah itu stik ikan itu, saya produksi, saya juallah ke kantor-kantor. Dengan jalan kaki saya jual ke kantor-kantor. Awalnya banyak sih yang menyepelekan. Karena mungkin mereka melihat packagingnya dengan bungkus plastik biasa kan, plastik gula. Lalu saya berpikir, gimana ya saya supaya bisa dapat kemasan ini gitu kan. Supaya kemasan ini, packaging produk saya ini bisa yang bagus, yang layak dipasarkan gitu. Lalu saya mengumpulkan duit supaya kan setiap penjualan itu saya sisihkan. Lalu jadilah saya bisa memesan kemasan itu dengan seperti sekarang. Udah ada yang bantuin, walaupun nggak banyak ya kan, tapi ada yang bantuin saya. Dari anak-anak, dari suami, ada juga dari orang lain juga ada. Dukungan suami saya itu sangat mensupport saya. Dia sangat mendukung kali usaha saya ini. Bahkan kalau pagi dia selalu membantu saya mengupas pisang. Kan ada kita juga olahan dari pisang kan. Membantu saya, pokoknya membersihkan ikan, dia selalu membantu saya itu. Cukup gigih lah dia kan gitu, karena waktu kita kemari pun susah kan itu, karena cuman lah kita perantuan kan, waktu kemari ya belum ada tempat tinggal apa kan. Makanya dia coba usaha, tadinya sih bukan ini, langsung ini kan gitu. Kayak baju-baju apa gitu kan, karpet-karpet, cuman nggak jalan. Kayak kadang-kadang kita udah keluar modal banyak, tahu-tahu udah pemasarannya kurang lah gitu kan, habis modal kan gitu kan. Di situ kadang-kadang agak goyang juga kan. Cukup susah lah Pak. Jadi itulah terus ada modal dikit kan, cobalah, karena saya kerjakan kuli bangunan kan, dulu kan masih kenek-keneknya, dari awal kan kenek-kenek, terus ibu coba jualan apa yang bisa dijual lah. Ada sih kadang-kadang orang pesen gitu kan, kita antar, bantu antar. Kalau pas ibu kan kadang-kadang tanya juga, di mana kerja, sempet ini nganter barang. Kalau pas renggang kita sempat-sempatkan, kita bantu.
kita memproduksi stik ikan, kita 2 hari sekali kita memproduksi stik ikan. Sekali memproduksi stik ikan itu kita dapat 200 pieces. Itu dalam bentuk ikan yang udah kita fillet, udah kita bersihkan, itu sekitar ikan itu 2 kilo. Kalau stik ikan kita menggunakan ikan alu-alu. Kenapa saya menggunakan ikan alu-alu? Karena ikan alu-alu itu dagingnya putih, aroma ikannya itu sangat kuat. Jadi kalau kita buat itu sebagai kerupuk ataupun stik ikan itu sangat cocok untuk stik ikan. Kalau brownies kita menggunakan ikan tuna. Kenapa kita menggunakan ikan tuna? Ikan tuna itu serat dagingnya itu sangat bagus. Jadi dia kan bersih gitu ya. Kita nggak menggunakan yang hitam-hitamnya, karena yang hitam-hitam itulah yang membuat brownies kita nanti jadi amis. Kesulitan itu pasti ada ya Bang. Kadang kita namanya kita dagang, otomatis kita kan nggak selalu laku dan habis ya. Kita harus konsisten dengan rasanya, dengan kita harus kita jaga rasa dan kualitasnya. Jadi kalaupun nggak laku produk kita tahu kapan sih expirednya produk kita ini gitu. Kalau produk saya ini misalnya masih banyak, ya saya tidak memproduksi dulu. Tapi kalau misalnya produknya, kita tengok dulu cuaca kita ini kayak mana gitu kan Bang. Kadang kan kita kan pengolahan ikan gitu kan, cuacanya kan nggak menentu. Kalau cuacanya kadang kan mau dia tiba-tiba badai, kan nggak ada, kesulitan kita ikan kan bahan bakunya. Jadi untuk itu kita ya nggak memproduksi gitu. Pernah juga sih, kadang-kadang pagi itu kecapean mungkin kali, kecapean juga kan, malas dia kan. Pesanan ada, kayak kemarin ada pesanan dari ini kan, malas lah, capek. Gimana, ini pelanggan nanti kalau nggak kita apa kan lari pelanggan kan, paksa kita bantu juga kan. Ambil pisang, kupas pisang apa macem lah kan, supaya semangat, ayolah kita kerjakan kan gitu. Jangan kadang-kadang memang ngedrop juga kan, saya bilang karena capek mungkin itu kan. Jadi itu tadi lah, yang penting semangat lah. Bangun pagi subuh dulu kan, habis subuh bergerak terus kan. Dibilang kami saudara tapi tidak sedara. Saya kenal Wagini sekitar 2 tahun yang lalu di dalam sebuah pelatihan. Kita akhirnya bisa dekat. Wagini sosok yang menginspirasi kalau menurut saya. Bahkan mungkin juga di mata teman-teman yang lain ya. Beliau tidak pelit ilmu. Jadi menurut beliau itu keberhasilan rekan sesama UMKM merupakan keberhasilan beliau juga gitu. Tuh. Dan sepertinya apapun yang dihasilkan oleh tangannya bisa menghasilkan uang. Karena sering tiba-tiba datang ke rumah membawa produk yang baru dibuat gitu. Ini produk baruku katanya. Tuh menurut saya. Kalau usaha kami saat ini ada donat, dan donat ini sudah 7 tahun alhamdulillah, dan baru-baru ini saya mengembangkan sejenis teri crispy. Awal mulanya jenis teri itu lain, dan Wagini tidak segan-segan langsung menyuruh saya ganti ininya buat seperti ini, dan alhamdulillah menjadi produk yang udah diterima di pasar. Dan tidak segan juga, tidak sungkan juga cetak kemasannya di sini gitu.
Jadi seperti yang saya bilang tadi, tidak pelit ilmu. Saya ikut terinspirasi. Alhamdulillah berkembang dan sudah ada, itu tadi sudah diterima di pasar dan penjualan teri saya juga sudah sampai ke Pulau Jawa gitu. Dan itu alhamdulillah karena memang mengikuti apa yang beliau perintahkan. Ya, sumber daya seperti contoh produk Wagini sendiri yang basicnya itu dari ikan ya. Nah, itu kan sudah memanfaatkan sumber alam Sibolga. Pada dasarnya saya lihat UMKM Sibolga sudah cukup merambah ya ke kota-kota lain. Dan sudah sering dibawa ke kota-kota lain oleh dinas-dinas terkait ataupun ajang-ajang pameran lain gitu. Khasnya UMKM Sibolga mungkin lebih menonjolkan ikan. Dan saya lihat sih satu-satunya UMKM Sibolga yang benar-benar semua produknya itu ada ikannya, usaha Wagini Kinanti. Ya, istri yang baik lah, istri yang soleha. Nah, untuk anak-anak, ibu-ibu yang inilah yang apa sama anak-anak pun bagus kan gitu. Ya tetap memberi semangat lah, semangat sama ya membantulah. Kalau anak-anak alhamdulillah Pak, anak-anak kayak yang ini kan yang nomor 2 sempat bisa kita kuliahkan kan. Kalau dulu kurasa sekolah aja kita antar sekolah naik sepeda, kan terasa kali gitu kan. Kalau sekarang sekolah bisa naik kereta sendiri, bisa kita kuliahkan. Mungkin yang kuasa juga yang mengapa kita kan ya dulu sempat juga kita tinggalkan sholat apa-apa ya kan. Sekarang alhamdulillah kalau 5 waktu kita kerjakan. Mungkin itu juga yang membantu kita kan. Kita doa sama yang kuasa, sama Allah kan. Kita minta mudah-mudahan sekarang ya beginilah Pak. Rencana kedepannya sih, kan ini rencana kita mau pindah ke Pandan. Nah, mungkin biar lebih maju lah. Ya bisa-bisa kita beli, ini masih rencana ya, ambil ruko gitu kan, masih dalam rencana. Kalau dapat ambil ruko kita ada buka usaha di situ, pasang steleng, jadi nggak terganggu rumah gitu kan, ada tempat produksi sendiri. Selain semangat ya tetap mengembangkan usahanya, kalau bisa ya yang lebih maju lah gitu kan. Memang sih ini udah alhamdulillah ya kan, kalau bisa ya lebih berkembang gitu. Untuk galeri masih di sini Bang, masih di rumah. Kita titip-titipkan ke seller-seller di daerah Kota Sibolga. Kalau untuk pemasaran kita udah melakukan pakai marketplace, dipamerkan ke Singapura, bahkan kemarin pernah juga kita mengirim ke Kamboja, ke Kalimantan, Papua, Sulawesi, kita udah sampai sana.
Kebetulan keponakan saya ada yang kerja di Kamboja. Dia bilang, Bule, mau nggak produk bule dibawa ke Kamboja? Karena bos kami di sini buka toko, kalau boleh mau kirim produk bule ke Kamboja. Saya sangat merasakan perekonomian keluarga saya gimana. Maka itulah saya membantu perekonomian keluarga saya. Saya dari awal dulu yang nggak punya apa-apa ke Kota Sibolga ini, sepeda aja pun saya sampai kredit 3 kali bayar gitu kan. Ya alhamdulillah sampai saya sekarang ini saya bisa membeli rumah 2 dan bahkan saya punya kendaraan roda 2 ada 3, roda 4 juga ada 1. Kenapa saya berusaha ini? Karena satu, saya SD pun tidak tamat. Jadi saya harus bisa bertahan, berjuang supaya anak saya itu sekolah yang tinggi, supaya nanti kalaupun nggak ada kerjaan untuk anak saya bisa mewariskan usaha ini untuk anak saya. Harapan saya ke depannya, saya bisa memajukan usaha ini lebih lagi, saya bisa membuat rumah produksi yang lebih besar, saya bisa merekrut tetangga-tetangga saya nanti di sana supaya bisa bekerja dengan saya. Kalau pesan-pesan saya untuk UMKM yang baru-baru mencoba, jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu pasti akan memuaikan hasil yang bagus. Jadi ayo bagi teman-teman, jangan selalu mengharapkan modal dari orang lain. Kita juga bisa membuat modal itu sendiri dengan kita menyisihkan uang belanja kita. Ayo kita sama-sama belajar supaya menjadi lebih sukses lagi.